Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke 3 negara sekaligus. Siapa takut? Ikut aku cari tahu yuk tentang peradaban Islam di 3 kerajaan besar. Yang pertama, Kerajaan Utsmani di Turki. Sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani ini bermula dari sebuah suku yang bernama suku Kai. Pada saat itu, suku Kai dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Sulaiman Syah. Pada tahun 617 Hijriah, bangsa Mongol menyerang wilayah Islam. Salah satu yang terkena dampaknya yaitu suku Kai tersebut. Nah, pada saat itu, Sulaiman Syah mengajak kelompoknya untuk berpindah atau hijrah ke tempat yang lebih aman. Setelah serangan Mongol sudah mulai reda, Sulaiman Syah berniat untuk melanjutkan perjalanannya ke Anatolia. Namun, qadarullah, di saat perjalanan tersebut, Sulaiman Syah hanyut dan meninggal dunia. Akibat wafatnya sang pemimpin, suku Kai dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ingin pulang ke negeri asalnya. Yang kedua, kelompok yang ingin meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil yang dipimpin oleh putra Sulaiman Syah sendiri, bernama Ertugrul. Singkat cerita, setelah sampai di Anatolia dan berbaiat dengan Sultan Ala-ad-Din II dari Saljuk, Ertugrul dan kelompoknya di bawah kekuasaan Saljuk ikut serta dalam peperangan dengan Romawi. Alhamdulillah, di perang itu kelompok mereka menang. Sebagai bentuk bersyukurnya, Sultan Saljuk memberikan hadiah berupa wilayah yang berbatasan dengan Bizantium kepada Ertugrul. Singkat cerita, pada tahun 699 Hijriah, Ertugrul meninggal dunia. Sultan Ala-ad-Din pun memilih seorang laki-laki bernama Utsman untuk memimpin suku bangsa Turki. Dari situlah asal-usul dinasti Utsmani terbentuk. Pada masa kerajaan Utsmani, setidaknya mereka telah melakukan 3 kali ekspansi. Ekspansi pertama dipimpin oleh Sultan Murad I, di mana dinasti Utsmani berhasil menguasai Balkan. Ekspansi kedua dipimpin oleh Bayazid I, di mana kerajaan Utsmani berhasil merebut benteng Philadelphia dan Gramania. Pada ekspansi 3, ini nih puncaknya, di mana dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, mereka berhasil merebut Konstantinopel. Kemunduran kerajaan Utsmani terjadi setelah Sultan Al-Qanuni wafat. Beberapa penyebab kemundurannya, yang pertama, wilayah kekuasaan sangat luas. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungli atau pemungutan liar. Dan yang terakhir, Nah, abis ekonomi. dari Turki, ikut aku ke Persia yuk. Kita cari tahu tentang kerajaan Safawi. Welcome to Persia. Nah, jadi Persia ini kalau kita kenal sekarang namanya negara Iran. Disinilah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Ardabil adalah sebuah kota yang ada di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Penggunaan nama Safawiyah itu berasal dari pendirinya yang bernama Safi ad-Din. Pada saat kerajaan Turki Utsmani sedang ada di puncak tertinggi, kerajaan Safawi ini masih baru berdiri. Nah, tapi ternyata perkembangannya sangat pesat, sehingga nama Safawi ini tetap dipertahankan. Sampai pada akhirnya, kerajaan ini berkembang menjadi sebuah gerakan politik dan kerajaan yang diberi nama Kerajaan Safawi. Pada masa perkembangannya, kerajaan Safawi ini dikenal sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Lalu, kerajaan Safawi ini juga menjadikan Syiah sebagai agama atau kepercayaan yang legal. Perkembangan ekonomi di kerajaan Safawi bermula dari penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun, diubah menjadi Bandar Abbas. Hal itu menyebabkan Safawi berhasil memiliki jalur dagang laut timur dan barat. Sedangkan pada tahun 1698 merupakan tahun di mana kerajaan Safawi ini mulai mengalami kemunduran. Semenjak Kerman direbut oleh orang Baloch,
Penyebabnya adalah yang pertama, para pemimpin yang lemah, yang kedua, para pemimpin suka minum minuman keras, yang ketiga, adanya dekadensi moral, dan yang terakhir, adanya konflik internal Sudah ke Turki kerajaan. dan Persia, yuk kita ke India. Kita cari tahu sejarah kerajaan Mughal. Namaste, Speki. Inilah dia India, tempat berdirinya kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal pertama kali berdiri pada tahun 1523. Pemimpinnya bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Pada saat itu, Babur menguasai Punjab dan ibu kotanya Lahore. Lalu Babur mengajak para pasukannya untuk pergi menuju Delhi. Oh iya, dinasti Mughal ini memiliki sultan-sultan yang terkenal pada abad ke-17. Di antaranya ada Akbar, Shah Jahan, Jahangir, dan Aurangzeb. Pada tahun 1526 terjadi pertempuran di Panipat dan Babur memenangkannya. Ia dan pasukan yang masuk ke Delhi lalu mendirikan kerajaannya. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia. Lalu kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yang bernama Humayun. Perkembangan ekonomi di masa kerajaan Mughal berasal dari yang pertama, memajukan pertanian. Nah, mereka ini unik nih, membentuk lembaga khusus untuk pertanian. Yang kedua, mereka juga mengekspor kain ke Eropa. Dan yang ketiga, merupakan produsen rempah-rempah. Sedangkan kemundurannya terjadi pada abad ke-19 Masehi, sejak masuknya Inggris ke India. Sebab kemundurannya, yang pertama, kemerosotan moral dan hidup mewah elit politik. Yang kedua, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar. Yang ketiga, pewaris tata kerajaan pada paruh terakhir adalah orang lemah. Dan yang terakhir, terjadi stagnasi. Dari India melaporkan, kita balik lagi ke tempat awal. Nah, itu dia sejarah singkat peradaban Islam di 3 kerajaan besar. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.